Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufaila Hasna. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan aplikasi untuk tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Ikan Cupang dengan metode forward chaining berbasis Java di Betakai. Sistem pakar ini bertujuan untuk membantu para penghobi ikan cupang dalam mendiagnosis penyakit pada ikan cupang mereka. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pengguna tentang gejala yang dialami oleh ikan cupang mereka. Setelah pengguna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sistem pakar akan memberikan diagnosis penyakit yang paling mungkin diderita oleh ikan cupang mereka. Langsung saja kita mulai demo aplikasinya. Pertama, kita harus login terlebih dahulu. Lalu kita klik tombol login. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan menu utama yang berisi data master, yaitu data penyakit dan data gejala. Lalu ada rule yang berisi data gejala setiap penyakit. Ada juga menu konsultasi yang berisi form konsultasi sistem pakar. Lalu ada laporan yang berisi laporan data penyakit, laporan data gejala, laporan rule, laporan hasil diagnosis, dan laporan diagnosis. Lalu terakhir ada menu user untuk keluar dari aplikasi. Kita akan coba demokan setiap menunya. Yang pertama, data penyakit. Di sini kita bisa menginput data penyakit dan menghapusnya. Contoh, kita coba input. Lalu kita klik simpan, maka data akan tersimpan di database. Untuk menghapusnya, kita bisa klik, lalu klik tombol hapus, maka data akan terhapus dari database. Selanjutnya, untuk menu data gejala, di sini kita bisa menginput data gejala dan menghapusnya. Contoh, kita coba input. Lalu kita klik simpan, maka data akan tersimpan. Lalu kita klik hapus, maka data akan terhapus dari database. Selanjutnya ada menu rule yang berisi data gejala setiap penyakit. Di sini kita bisa membuat aturan berupa gejala yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan diagnosis penyakit. Sebagai contoh di sini untuk kode penyakit P01, maka gejala yang harus dipenuhi yaitu G02, G03, G19, dan G23. Kita bisa menambahkan maupun mengurangi gejala yang ada. Untuk menambahkan, kita bisa pilih gejala dari tabel sebelah kiri. Misal kita pilih G01, lalu kita klik panah ke kanan, lalu gejala akan muncul di tabel sebelah kanan. Lalu untuk menghapusnya, kita bisa klik gejala yang sudah ditambahkan, lalu klik tombol panah ke kiri, lalu gejala akan terhapus. Kemudian selanjutnya ada form konsultasi sistem pakar. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk mendiagnosis penyakit yang dialami ikan cupang kita. Kita bisa mulai dengan mengisi nama terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan dengan mengklik pada checkbox di sebelah kanan. Misal kita pilih lalu kita klik tombol diagnosis. Nah, jika gejala yang kita pilih sesuai dengan rule, maka akan muncul diagnosis penyakitnya. Di sini hasil diagnosisnya adalah penyakit Vinrod. Lalu kita bisa klik simpan untuk menyimpan hasil diagnosis ke dalam database. Lalu kita akan coba jika gejala yang kita pilih tidak sesuai dengan rule. Misalkan kita ganti dengan yang lain. Lalu kita klik diagnosis, maka akan muncul pesan penyakit tidak terdeteksi.
Selanjutnya untuk menu laporan, di sini berisi laporan data penyakit, laporan data gejala, laporan role, laporan hasil diagnosis, dan laporan diagnosis yang bisa kita download dan kita cetak. Untuk laporan data penyakit, berisi data penyakit yang sudah kita input ke database. Ini ada halaman kedua. Lalu di sini ada laporan data gejala. Ini juga berisi data gejala yang sudah kita input ke database. Lalu ada laporan role. Ini juga berisi data aturan berupa gejala yang harus dipenuhi untuk setiap penyakit. Jadi misal kode penyakit P01 maka harus memenuhi gejala-gejala yang ada di sini. Lalu ada laporan hasil diagnosis. Nah, ini kita bisa pilih data hasil diagnosis mana yang ingin kita cetak. Misalkan kita ingin cetak ini yang barusan, kita klik tombol cetak. Nah, ini akan muncul laporannya. Lalu terakhir laporan diagnosis. Perbedaannya dengan laporan yang sebelumnya yaitu untuk laporan ini berupa histori atau riwayat diagnosis yang pernah kita lakukan. Di sini kita bisa lihat rekapan histori hasil diagnosis beserta tanggal konsultasinya. Lalu jika proses diagnosis selesai, kita bisa mengklik logout untuk kembali ke halaman login atau bisa exit untuk keluar dari aplikasi. Sekian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.